Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bagi kalian yang ingin menyaksikan channel yang betul-betul membasmi doboler secara ilmiah, bukan hanya wacana, maka coba cek channel kajian ilmiah spiritual yang diasuh oleh Kang Mahesa. Nah, orang ini santri ya, santri tulen ya, santri yang alim ya, baca kitab bisa. Dan kelebihan orang ini atau Akang ini, beliau bukan hanya memahami hal-hal ruqyah atau hal-hal santet-santet itu secara teori, tetapi beliau juga sudah pernah turun langsung. Jadi kalau dalam bahasa ilmiah itu ada istilah qiraah, membaca, ada istilah istiqra, yaitu meneliti. Orang yang sudah membaca dan meneliti tentu punya simpulan yang lebih akurat, lebih tahqiq. Jadi kalau Mahesa ini bicara tentang ruqyah syariah itu seperti apa, dia ini sudah membaca teorinya, juga sudah pernah mempraktekkannya. Kritik-kritik Mahesa ini tidak bicara tentang fakta-fakta pembuktian settingan, bukan, tetapi bicara tentang hal yang jauh lebih urgen dari itu, yaitu mengulas secara ilmiah berbasis kitab-kitab sebagai rujukan. Itu luar biasa ya, luar biasa. Kalau dibandingkan saya, soal kesantriannya lebih santri beliau, jelas dari tampilannya juga lebih santri, dari penguasaan keilmuannya juga saya kira jauh di atas saya ya. Dan beliau ini konsisten ya, konsisten ya. Channelnya itu tidak pelin-pelan. Kalau saya kan berubah-berubah. Walaupun saya mau klarifikasi, sejatinya saya tidak pernah mendukung siapapun. Sejatinya saya juga tidak pernah menyerang siapapun secara personal atau secara aktivitas yang dilakukan. Tetapi saya hanya mengkonter apa-apa yang menurut saya salah. Misalnya ada orang mengatakan Kang Ujang begini, begitu, begini, begitu. Kalau menurut saya itu salah, saya sampaikan bantahannya. Lalu dianggap saya membela Kang Ujang. Nah, oke lah, silahkan ya. Kalau misalnya Gus Idris begini, begitu, begini, begitu, menurut saya keliru, saya sampaikan sanggahannya. Lalu saya dianggap menyerang Gus Idris. Nah, oke lah. Tetapi memang dulu sering, beberapa kali saya berseteru dengan Kang Mahesa ini. Tetapi setahu saya perseteruannya itu ilmiah. Kita bicara tentang hujah-hujah dalam kitab, dan itu sudah hal yang biasa. Cuman kalau soal klaim apakah ini settingan atau tidak, saya tidak pernah berbicara itu. Saya tidak pernah menghukumi ini settingan, itu settingan, tidak. Saya hanya bicara kalau begini maka begitu. Jadi selalu jumlah syartiyah ya, selalu sesuatu yang berkaitan dengan sesuatu. Bukan isbat, bukan penetapan bahwa Anda begini begitu, tidak. Jadi kalau Anda mandi maka basah, seperti itu. Kalau Anda berjemur maka kering. Jadi saya tidak bilang Anda itu basah, Anda itu kering. Tetapi kalau Anda mandi basah, seperti itu ya, kira-kira seperti itu. Memang channel-channel seperti punya Mahesa ini sulit untuk bisa besar. Sulit ya, sulit sekali. Kenapa? Karena orang-orang YouTube itu lebih suka hal-hal yang tidak terlalu berat. Kajian Kang Mahesa ini kan ilmiah, berat. Dan kebetulan melawan youtuber-youtuber yang sudah besar gitu. Prinsip youtuber, prinsip subscriber itu kan siapa yang tidak sepakat dengan idola dia maka musuh berarti. Jadi musuh dari kawanku adalah musuhku gitu. Tidak mau tahu gitu ya. Jadi misalnya ada orang yang menyerang Kang Ujang, walaupun serangannya itu benar, orang sudah tidak mau tahu, yang membela itu tidak mau tahu. Pokoknya kamu menyerang idola saya, kamu harus saya serang. Itu sudah seperti itu prinsip utamanya ya. Kenapa? Karena ketika Kang Mahesa ini menyampaikan argumentasi ilmiah, belum tentu orang paham. Atau ada mungkin paham tapi belum, bisa jadi tidak percaya. Kenapa? Karena ranah yang dibicarakan itu bukan 1 tambah 1 2. Bukan hal yang bisa difahami secara doruri bagi kalangan masyarakat umum. Atau mungkin kalau bagi orang-orang tertentu itu doruri ya, bisa dipahami dengan mudah, tapi bagi orang-orang umum enggak. Itu rumit gitu, sehingga pada akhirnya tetap trust kemana, kita lebih percaya kemana, itu pada akhirnya. Misalnya Ustadz Mahesa ini berseteru dengan Kiai Imron,
Ya yang mendukung Kiai Imron akan mengatakan Kiai Imron yang benar, yang mendukung Kang Mahesa akan mengatakan Kang Mahesa yang benar. Jadi pada akhirnya dukung-mendukung itu pada akhirnya pilihan itu kembali kepada mendukung yang mana. Kenapa? Karena ketika dua orang ini berhujah secara ilmiah, membawa kitab-kitab, belum tentu orang paham. Nah, itulah problematikanya ya. Dan satu lagi prinsip saya, kenapa YouTube itu yang tayangannya bagus kadang-kadang malah tidak laku, tetapi yang tayangannya mohon maaf mungkin sedikit manfaatnya atau murahan itu laris ya, karena itu sudah hukum alam ya. Apa-apa yang mahal itu tidak banyak yang memiliki, apa-apa yang mahal itu tidak banyak orang beli. Contohnya kalau kita lihat di jalan itu ya, lebih banyak mobil yang standar saja, mobil Avanza ya toh, paling ya Fortuner. Jarang ada mobil yang mewah, misalnya Ferrari, misalnya Lamborghini, yang mungkin dalam beberapa waktu hanya 1 kali 2 kali lewat di jalan mobil-mobil mewah semacam itu. Dan penjualannya juga mobil mewah itu pasti 0% dibanding dengan mobil-mobil yang pasaran gitu. Jadi sudah biasa, termasuk juga makanan. Makanan keseharian kita itu makanan yang standar saja. Kalau makanan-makanan yang mahal, misalnya steak yang satu potongnya 200.000 atau 300.000, itu kalangan tertentu saja yang beli. Kalau yang 15.000 dapat nasi, es teh manis, kan semuanya beli. Jadi sudah wajar ya, tidak perlu heran kenapa di YouTube tayangan-tayangan yang berkualitas itu mesti sedikit yang nonton. Sementara tayangan-tayangan yang mohon maaf kurang berkualitas malah banyak yang nonton. Walaupun saya tidak bicara ini secara keseluruhan, tetapi ini kebiasaannya seperti itu, ya toh. Apakah semua tayangan yang sedikit yang nonton itu berkualitas? Enggak, tayangan saya contohnya. Jadi ada hal-hal yang tidak diminati atau tidak dimiliki oleh orang karena terlalu mahal, ada karena yang tidak penting sehingga orang tidak beli. Seperti sampah misalnya ya. Ya saya kira punya saya mungkin lebih mendekati itu ya daripada ke yang awal. Tapi kalau punya Mahesa ini saya melihatnya itu selalu berangkat dari keilmuan. Saya ini fanatik ilmu. Siapapun orang yang bicara, terlepas saya setuju atau tidak setuju, selama konteksnya dia bicara sesuatu yang bertanggung jawab secara ilmiah, pasti saya dukung. Apapun penjelasannya. Dan selama ini orang-orang yang merasa melawan pembodohan, orang-orang yang merasa melawan doubler itu, yang sangat akrab dengan kitab, yang sangat tercitra bahwa dirinya adalah santri yang mutabahir, luas penguasaannya tentang keilmuan itu ya Mahesa ini. Bahkan mungkin ada yang orang jarang tahu, dia pernah nulis bahwa dia sudah pernah habis ratusan juta untuk menyelami dunia itu. Jadi dia pernah menjadi dukun bahasanya. Dukun ustadz sudah pernah jadi. Jadi bayangkan orang yang bukan hanya menguasai, kalau saya belum pernah menjadi dukun, belum pernah saya menjadi orang yang tukang ngasih jampi-jampi, saya mengatasi orang kesurupan juga belum pernah, kesurupan sendiri pun belum pernah ya. Mabok belum pernah, pingsan ya mabok, minuman itu juga belum pernah ya. Artinya saya paling cuma baca-baca saja, sehingga saya tidak pernah memastikan bahwa ini adalah ruqyah sesat, ini adalah ruqyah yang tidak syariah, ini adalah sugesti, ini adalah alam bawah sadar, ini bukan jin. Saya tidak pernah bicara seperti itu. Kenapa? Karena saya tidak tahu. Tidak tahu secara membaca, saya juga tidak membaca, tidak tahu secara praktek, apalagi saya tidak pernah praktek. Jadi inilah, saya merasa ada spirit saya untuk tetap melawan pembodohan, melawan orang yang menipu-nipu, melawan hal-hal yang tidak baik. Tetapi saya tidak turun lagi, tidak langsung menyerang lagi, karena saya merasa tidak mampu. Dan saya mengarahkan orang-orang untuk menyimak channelnya Kang Mahesa ini, karena saya lihat channel beliau. Dan kalau tidak salah channelnya nggak ada dolarnya, nggak ada iklannya. Mungkin beliau memang lebih ingin fokus ini bukan mencari uang. Kalau punya saya semua ada iklannya, saya nyari duit ya, jujur aja. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.